Ana ada barosa meraji kon barosa kita harus patuhi pemerintah ini. Pemerintah ini corona ini sangat berbahaya, betul lah berbahaya sekali corona ini. Kita pula kita nanti kalau di ake jamu menok nasib di ake jamu getanyo kalamu
yeux qui s'embassent les miens, un rire qui se prend sous sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme que j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tout le jour, et ça me fait quelque chose. Il entre dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vue. Il me l'a dit, je jouerai pour la vue.
Halo teman-teman, kita ketemu di forum diskusi Distant Spirit yang digagas oleh Seni Tari Indonesia didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya Rene yang akan menjadi moderator yang akan memandu sesi diskusi ini sampai 55 menit ke depan. Selama diskusi, jika ada pertanyaan dari teman-teman bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti jawabannya akan dalam bentuk tulisan yang akan diposting di laman Seni Tari Indonesia, di laman Facebook Seni Tari Indonesia. Kapan itu nanti akan diinformasikan. Saya ditemani oleh dua narasumber. Yang pertama adalah Jeko Kurniawan Syompo, seorang koreografer dari Papua yang menyelesaikan pendidikan seni tarinya di Institut Kesenian Jakarta. Yang kedua adalah Heru Juni Putra, sastrawan dan pengamat seni pertunjukan yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Platform Distant Spirit sendiri adalah sebuah platform yang memang sengaja dibuat untuk memberikan ruang pada kreator tari Indonesia untuk membantu menjaga menumbuhkan produktivitas dan kreativitas mereka selama pandemi COVID-19 yang melanda negeri kita. Ada 40 peserta yang masuk. Dari video-video yang masuk itu, saya sempat melihat ada pencapaian yang bisa diapresiasi dari mereka, yaitu kesungguhan mereka melibatkan garis, cahaya, dan irama yang dikolaborasikan yang disinergikan dengan tubuh dan gerak. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Jeko dalam pembacaan tentang bagaimana mereka mengeksekusi gagasan yang diajukan oleh penyelenggara dalam karya-karya mereka. Silahkan Jeko. Oke, terima kasih Mbak Rena waktu dikasihkannya, Mas Heru. Saya senang sekali menonton keseluruhan daripada karyanya, walaupun ada beberapa yang harus menunggu internetnya yang agak berat untuk mendownload, tapi nggak apa-apa, saya pikir sampai sejauh ini lancar. Dari pengamatan saya, ada beberapa yang memang sekarang persoalannya adalah kamera jadi audiens saya, atau saya mau bermain bersama kamera. Nah, ini yang saya ada melihat suasana seperti ini, atau melihat situasi yang berbeda ya. Jadi ya kebanyakan saya lihat mereka ada juga yang seperti ini, menari seperti video klip, atau dance video, atau mendekati yang namanya dance film gitu. Jadi banyak banget kreativitas yang ditawarkan di sini, dan menurut saya ini menarik saja ya. Dan artinya terasa banget mereka mengembangkan dunia tari itu dengan berbagai macam situasi yang ada, tetap bergerak dengan mood yang ada gitu. Dan itu menarik ya. Cuman ada beberapa hal yang misalnya ketika karya itu menjadi bentuk seperti berwarna seperti video klip ya, saya bilang video klip, mungkin bahasa saya bilang video klip. Jadi ada beberapa yang rasanya jadi terputus emosinya, kemudian terganggu meaningnya. Bahkan saya juga hampir tidak melihat keseluruhan kualitas daripada tubuh itu bergerak gitu loh. Nah gitu. Nah terus tiba-tiba tadi saya lihat juga ada beberapa video tarinya yang benar-benar pure, benar-benar kamera itu benar-benar audiens. Jadi saya benar-benar jadi audiens, menonton tanpa ada cut to cut, benar-benar melihat
satu sosok yang saya menikmati terasa sekali. Jadi ada macam variasi, terus kemudian dari segala macam video yang mereka bikin. Ada satu juga yang saya maksud, video-video yang mereka tawarkan tuh saya pikir tergantung siapa yang ditontonin atau siapa yang di-entertaining gitu. Karena saya lihat hampir semua berbau seperti jadi akhirnya jadi sangat komersil jatuhnya ya. Ya itu nggak masalah. Cuman sekarang persoalannya jadi kayak entertainment. Nah, cuman sekarang persoalannya siapa yang mau di-entertain. Nah, kalau saya di-entertain, saya punya pikiran, saya punya pola pikir. Wah, saya nggak suka ini terlalu banyak cut to cut, ini terlalu banyak teknologi gitu. Jadi saya juga bingung menontonnya, saya mau melihat dia menari sesungguhnya, jadi nggak ada ruang-ruang itu misalnya gitu. Tapi ada beberapa juga yang benar-benar menawarkan tanpa cut to cut, tapi dia bermain dengan kamera, jadi menarik juga gitu. Ada bentuk-bentuk yang saya sangat senang melihatnya, karena jadi saya melihat di Indonesia ini orang-orang kita juga jauh berkembang ya, bermain dengan teknologi walaupun ala kadarnya gitu. Tapi ada satu karya yang saya pikir itu juga jadi contoh ya untuk kita lihat contoh bagaimana seorang videografer atau mungkin seorang mungkin filmmaker atau saya nggak tahu, mungkin kalau saya salah maaf. Dia juga mendokumentasi mengungkapkan menampilkan tubuh itu bergerak dengan tubuh itu bermain dengan ruang yang ada. Saya pikir salah satu bentuk yang menarik menjadikan contoh untuk kita untuk melihat bisa mensikapi karya itu yang menjadi contoh buat kita, maaf. Gitu. Itu bisa sebut orangnya ya, atau sebut karyanya nggak apa-apa ya? Iya. Nggak apa-apa ya? Misalnya contoh tadi saya lihat dari Makassar ya, yang pakai sapu, pakai sapu tuh, itu apa namanya, itu dari mana ya? Apa namanya, nama karyanya? Nama orangnya? Fitia. Ya, saya pikir karya dari Fitia itu contoh ya. Saya pikir contoh, cuma memang dia sudah menggarapnya lebih jauh, seperti terasa sudah masuk kepada sebuah dunia film ya. Artinya sinematografinya ruangnya lebih kegarap betul ya. Tapi paling tidak contoh, karena hanya menari, tapi sudah terasa ruangnya sangat luas sekali gitu. Kita sangat bisa masuk ke dalam ruang itu gitu loh. Itu contoh aja buat saya gitu. Cuman kalau yang lain kan beberapa teman-teman yang lain mungkin persoalan minimnya fasilitas misalnya, atau mungkin tidak punya teknologi yang lebih memadai misalnya. Tapi justru di sini saya pikir tantangannya gitu. Bagaimana dengan kondisi yang ada, dengan keterbatasan kita, dengan suasana yang seperti ini, bagaimana kita dipaksa untuk kreatif untuk membongkar suasana hati dan perasaan kita dalam berkoreografi lah gitu. Mungkin sejauh ini saya berbicaranya begini dulu ya. Nanti bisa langsung Mas Heru mungkin. Ya, oke. Terima kasih Jeko. Mungkin sementara ada Heru, bisa tanggapi Heru. Ya, ketika sudah masuk satu perangkat yang bernama kamera, mau tidak mau cara melihat kita jadi berbeda. Betul sekali. Nah, meskipun ada beberapa karya yang berusaha tetap menjadikan kamera sebagai media rekam aja. Dengan cara memposisikan kamera sangat stabil, dia tidak banyak cut. Nah, itu tampak memang hanya menjadikan kamera sebagai alat bantu dari karya tarinya. Betul. Nah, ada yang kemudian kita tidak bisa melihat sepenuhnya itu sebagai tari karena sudah ada strategi kamera di sana, sudah ada strategi framing di sana, sehingga kemudian ada hal-hal yang tidak kita dapatkan di karya tari yang langsung gitu. Di sini kita dapatkan ada yang hilang dan ada yang bertambah. Nah, cuman yang mesti kita lihat pada akhirnya bagaimana kalau memang ingin diseimbangkan antara strategi kamera dengan karya tarinya. Nah, keseimbangan itu yang ada yang bisalah kita sebut mencapai. Ada yang aspek kameranya lebih menonjol. Ya, betul. Misalnya gitu. Nah, itu mungkin yang bisa kita lihat. Kemudian ada yang menjadikan kamera ini sebagai perangkat seninya,
ada yang sekedar alat untuk merekam. Tapi bukan berarti mana yang lebih baik atau mana yang tidak baik. Ada yang bisa memanfaatkan kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa tercipta dari perangkat ini, dari kondisi ini. Nah, misalnya ada yang memanfaatkannya untuk melihat penari dari atas. Ada yang memanfaatkannya untuk menyorot penari dari bawah. Kalau biasanya kita melihat dari depan, belakang, samping, mereka memanfaatkannya untuk melihat sisi lain dari panggungnya, dari bawah disorot ke atas, dari atas ke bawah. Nah, walaupun itu mungkin strategi film atau lain sebagainya, tapi mereka bisa memanfaatkan untuk memperlihatkan kepada kita sisi lain dari ketika seorang penari tampil. Dia manfaatkan kamera untuk melihatkan atas, bawah misalnya. Itu mungkin sebuah strategi yang menarik juga. Betul. Oke, dari Jeko ada mau ditanggapi dari Heru? Ya sebenarnya saya pikir saya juga artinya percaya ada media kamera yang memang sudah menjadi tari diwakili oleh film, bukan lagi diwakili oleh panggung live yang langsung kita tonton. Jadi memang ada cara atau cara tindakan dari kamera atau tindakan dari editing itu perlu tindak lanjuti ya. Jadi daripada mensiasati tubuh itu gitu loh. Nah, cuma memang yang terkesan terlalu mensiasati gitu loh pertama. Terus kemudian ya saya sih namanya kita kalau nonton kita punya kecurigaan ya. Saya curiga nih ada ini pura-pura nih gitu loh. Jadi itulah bahayanya kalau menurut saya agak sedikit berbahaya dengan kamera tuh begitu. Kita bisa berpura-pura, tapi itu juga bisa artinya bisa kreativitas dari seorang kameramen atau seorang editor ya. Tapi kalau kita sebagai pelakunya dalam kamera itu ya akhirnya ada hal-hal yang bisa aja kita berpura-pura, kemudian kalau kita malu pura-pura ke belakang nanti kamu cut ya, kamu akhirnya jadi bisa bermain seenak mungkin gitu. Ya itu nggak masalah, nggak usah yang masalah. Cuman kan ketika kita berbicara ini dance dan video, memang videonya sudah mewakili beberapa teman-teman, tapi ketika kita berbicara bagaimana merekam dance itu yang menjadi persoalan di sini. Gitu. Jadi ada akhirnya jadi bukan lagi pure dia menari dengan tekniknya, tapi sekarang dia menari dengan berpura-puranya gitu loh. Jadi bukan menari dengan teknik yang sungguh-sungguh harus jadi sekarang pura-pura actingnya. Kalau dia aktor nggak apa-apa, aktor kan juga. Kalau kita bicara acting kan artinya act itu kebenaran. Act itu benar. Jadi kalau nggak benar ya berarti nggak benar juga actingnya gitu. Jadi persoalannya jadi jangan acting, akhirnya kesannya acting jadi nggak benar gitu. Jadi maksud saya ya itulah risikonya. Maka tantangan acara ini saya pikir menarik sekali ya. Artinya menariknya bagaimana kita kreatifnya gitu. Bukan kita berjuang dengan saya dan kamera, saya dengan Anda. Itu jadi menariknya di sini ya. Walaupun tetap masih persoalannya masih terus berjuang gitu, berkembang terus. Iya. Aku jadi menangkap ada beberapa hal yang menarik bahwa soal tubuh dan image gitu ya. Bahwa tubuh ternyata juga bisa digantikan dengan image, dengan pencitraan atau yang Jeko bilang tadi kepura-puraan itu tadi. Seberapa jauh tegangan ini terjadi dan disadari oleh kreator. Ya. Itu pertama. Lalu yang kedua tentang pelaku. Karena dalam konteks kamera ini ada koreografer, ada kameramen, ada editor. Nah, ketiganya ini siapa yang akan menjadi leader misalnya? Ya, betul. Itu kan juga ada satu perbincangan tersendiri di situ gitu ya. Ada yang bisa menanggapi ini nggak? Ada yang mau menanggapi ini nggak? Iya, jadi saya pikir ya inilah menarik ya. Yang sangat menarik itu gimana kolaborasi tadi ya. Antara dancersnya, penarinya, terus editornya sama kameramennya. Jadi kadang-kadang kan tiga komponen ini kan bisa sangat mewakili dirinya masing-masing sebenarnya. Artinya editor yang mau mengedit dia sehingga menjadi karya editor misalnya. Atau saudara maunya emosinya begini, jadi dia mau sehingga menjadi karya saudara sendiri. Begitu juga seorang penari. Saya menari, saya mau ambil ini aja ya, saya mau ambil tangan saya aja ya. Tangan saya aja ya, saya nggak mau ambil muka nih. Jadi artinya kerjasama itu bisa jadi unik ya, bisa jadi satu paduan yang menarik untuk menjadi satu tontonan ya, satu menarik. Jadi
Cuman yang paling penting di sini adalah bagaimana si kameramen itu memahami dulu koreografi itu. Begitu. Kemudian bagaimana editor juga bisa mengedit itu sampai emosi itu nyampe kepada orang yang menonton videonya gitu. Ini yang terus menjadi PR saya lagi memantau ini sejauh ini ya. Jadi beberapa tahun terakhir ini saya memantau bagaimana mewakili kamera itu benar-benar mewakili emosi saya atau emosi penarinya gitu. Kalau film-film kan kita cuma tahu horor gitu dan oh iya itu bikin takut dan gitu. Tapi sekarang ini persoalannya adalah nari. Bagaimana ruang-ruang itu sangat jelas sekali. Sudah beberapa contoh-contoh, beberapa juga diwakili oleh misalnya ada Mas Garin ya. Atau ada beberapa saudara-saudara di luar yang membuat tari lewat kamera. Tapi kami sendiri artinya terus masih mencoba untuk bagaimana sampai benar-benar kamera itu menjadi bagian dari tari dan tari itu tidak bukan bagian dari kamera itu sendiri. Jadi benar-benar tidak bisa dipisahkan. Jadi benar-benar saya melihat kamera itu langsung melihat tubuh di situ. Gitu. Jadi itu menjadi masih PR saya untuk terus ke depan gitu. Apalagi kan kamera itu kan ibarat mata ya, ibarat kedipan mata. Jadi satu kali kita kedip itu sudah cut. Satu kali kedip itu sudah cut. Jadi bagaimana melihat nari gitu. Jadi itu yang terus masih eksplorasi kami terus ke depan gitu. Kira-kira gitu Marina ya. Paham ya? Iya. Maaf. Oke. Heru, ada tentang pilihan ekspresi dan gagasan gitu ya. Ini juga bisa menjadi ruang bermain yang atau juga ketegangan gitu. Antara pilihan dan antara ekspresi dan gagasan gitu menjadi sebuah pilihan atau sebuah tegangan baru. Dari hasil pembacaan Heru dari video-video itu gimana menanggapi ini? Gitu? Ya, saya bikin catatan biar nggak lari. Ya, nggak lari. Jadi ada beberapa yang saya catat soal musik, kamera, ruang dan tubuh. Nah, soal kamera pada prinsipnya sudah dibahas oleh Mas Jeko, tidak terlalu banyak perbedaan. Artinya kita sesama perlu melihat karya ini dengan tambahan perangkat cara melihat yang lain, karena itu juga menambahkan unsur kamera ke dalamnya. Cuman yang kecenderungan utama yang sering saya lihat itu perspektifnya masih perspektif panggung. Nah, di dalam gimana Mbak? Panggung konvensional. Iya. Panggung konvensional ya? Iya, panggung dalam pengertian konvensional maksudnya ruang yang luas atau sedikit lebih luas, yang dihiasi ya, atau semacamnya. Nah, mohon maaf, catatan saya. Boleh aku ini nggak? Dari mana Heru bisa menangkap itu? Misalnya itu sebetulnya nggak jauh dari panggung, karena kan mereka pakai ada sekat ya, ada ruang, ada sekat gitu. Yang mereka manfaatkan suasana rumah. Sekat rumah itu ada lorong-lorong yang mereka pakai atau ada spot-spot titik sudut-sudut yang mereka pakai gitu, yang mereka jadikan panggung atau media baru gitu. Apakah ini bukan sesuatu yang berbeda dengan ekspresi yang di panggung konvensional? Itu akan saya bahas nanti. Nah, yang pertama kecenderungannya itu misalnya ketika misalnya bermain di dalam kamar, kasur itu tidak dimaknai sebagai kasur, tapi sebagai panggung konvensional. Nah, misalnya ketika bermain di ruang dalam rumah atau di ruang kosong di rumah, ruang itu diposisikan seperti studio ataupun panggung konvensional. Jadi ruang yang ada waktu itu sebagai rumah itu tidak dipertimbangkan, tampak seperti tidak dipertimbangkan. Nah, dalam konteks itu sangat menarik karya dari penari yang bernama Batara. Batara ini menarik karena dia memanfaatkan lorong, lalu di bagian ujung dia taruh 2 cermin.
Nah, itu adalah kasus-kasus spesifik yang hanya bisa di dalam rumah. Nah, gitu. Untuk di panggung konvensional, kita akan kesulitan mendapatkan rasa yang sama. Dalam hal itulah kamera menjadi berfungsi penting. Nah, ketika lorong, lalu ada satu lagi yang juga bermain di lorong, tapi lorong itu menjadi lorong tempat menjemur pakaian. Itu karya mana menjemur pakaian? Jemur pakaian. Atau ada kain-kain yang digantung gitu. Jadi memang ada karya-karya yang sangat mempunyai sensibilitas yang bagus terhadap ruang, dan hanya yang paradigma tubuhnya itu paradigma studio, paradigma panggung konvensional yang butuh lampu, yang butuh titik tengah yang simetris, yang butuh menampilkan tubuh secara tunggal dalam pengertian itu layaknya sebuah ruang yang diberi lampu sorot dan lain sebagainya. Artinya kualitas atau potensi ruang rumah yang berbeda-beda setiap orang itu cenderung tampak tidak terlalu diperhatikan. Nah, dalam konteks itu Batara menarik. Dia main di lorong. Jadi bagaimana di lorong sempit itu dia mengeksplorasi. Jadi tubuhnya sangat, saya merasa ada sensibilitas terhadap ruang-ruang apapun. Jadi tubuh tidak dipersiapkan hanya untuk panggung konvensional aja. Nah, itu masih ada waktunya? Oke, soal musik. Ini bisa studi kasusnya kita lihat ke mana nih? Jadi sangat sedikit sekali yang memainkan musik, kita sebutnya musik langsung gitu. Banyak yang menggunakan medium rekam. Nah, maksudnya rumah dengan kondisi corona seperti sekarang kan serba terbatas dan lain sebagainya. Kalau panggung memang memberi wadah untuk musik-musik lewat media rekam misalnya. Tapi misalnya sangat sedikit sekali yang mencoba yang tidak hanya mengeksplorasi ruang rumah, tapi juga bunyi rumah itu. Nah, kita kehilangan bunyi rumah banyak sekali. Nah, karya ada penari senior, siapa nama? Sorry. Mas Mugi. Ya, itu kan bagian awalnya bunyi piring. Ya. Nah, itu menurut saya, tapi yang contoh seperti itu sedikit sekali. Yang mencoba mengeksplorasi bunyi ruang. Jadi kita tidak hanya sensibilitas terhadap ruang itu, tapi juga bunyi khas ruang itu. Nah, itu kecenderungan yang tampak. Pertama, yang masih perspektif tubuhnya masih berorientasi studio atau panggung konvensional. Ada yang tubuhnya itu berorientasi ruang dalam pengertian luas. Jadi apapun ruang adalah sebuah potensi untuk direspon gitu. Entah itu studio atau enggak, itu lain soal. Ada yang cara melihatnya seperti itu, dan saya pikir itu menarik untuk kondisi corona sekarang, di mana kita punya sensibilitas baru terhadap ruang gitu. Mau tak mau. Ini ada ruang seperti panggung baru gitu ya untuk tari gitu ya. Kalau nggak ada corona, ini mungkin nggak ada terjadi gitu ya. Nah, menurut Jeko sendiri, bagaimana dampak dari platform Distance Spirit ini untuk khususnya bagi seniman tari kita? Saya pikir sebenarnya ini, kalau kita bicara kreativitas sih sebenarnya ini bukan baru. Ya, kalau kita bicara kreativitas ini bukan baru gitu. Cuma kalau kita kaitkan dengan suasana saat ini dengan corona atau COVID-19 saat ini,
memang jadi terkesannya baru ya. Padahal seniman-seniman tari kita sudah banyak sering bereksplorasi, berhayal gila-gilaan di rumah sebenarnya. Jadi mereka sudah acting, sudah berpura-pura ganteng, berpura-pura cantik kan di rumah sudah sering ya. Cuma memang akan semakin menarik ketika dia sudah punya pretensi lagi. Oh iya, betul sekarang ini kita cuma disuruh di rumah saja gitu. Akhirnya karena selama ini kan orang tari itu kan mau makan aja menari, mau minum aja berpura-pura gitu. Ada teman-teman misalnya gitu kan ketika mau mandi aja kick dulu gitu. Jadi artinya sebenarnya rumah itu sudah menjadi media orang-orang tari yang selama ini sudah menjadi bagian dari tari dia sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru buat mereka, cuman menariknya dengan suasana seperti ini. Jadi artinya kita tidak bisa mengalah dengan situasi ini. Apapun yang kita bisa bikin dengan tubuh kita di rumah ya seperti normal aja. Cuma persoalannya bagaimana membatasi itu sehingga menjadi tantangan untuk sebuah kreativitas yang lain gitu. Itu kan misinya sekarang gitu. Jadi menurut saya juga terima kasih dengan ada acara ini dengan budaya saya bikin acara begini, dan kemudian juga saya juga terima kasih dengan Kemdikbud ya yang mendukung atau menyelenggarakan acara ini. Jadi untuk seniman-seniman tari kita ya Sabang sampai Merauke ya. Jadi kalau tetap mau menari ya menarilah dengan senyaman mungkin gitu. Ya, kadang-kadang memang tantangan seperti ini menjadikan dia akan semakin lebih kreatif gitu. Jadi jangan pernah mengalah dengan situasi, jangan kondisi yang seperti apapun. Menari itu bisa di mana saja. Saya tidak bisa apa-apa, jadi saya juga bisa bergerak, sudah cukup saya menari kok gitu. Jadi ya saya pernah bilang kalau tubuh kita segudang ekspresi, tubuh kita segudang gerak. Jadi terus dan tetap bersemangat di hari-harimu. Kira-kira gitu. Mungkin Heru, ya Heru, kalau misalnya ini kita perluas gitu ya dalam konteks seni pertunjukan kita gitu. Ini program-program semacam ini bagaimana dalam pandangan Heru sebetulnya? Ya, corona ini pada satu sisi mengganggu proses-proses berkesenian, latihan tertunda dan lain sebagainya, pikiran tidak fokus. Tapi di sisi lain, situasi corona ini membuat kita banyak menggugurkan berbagai asumsi kesenian kita. Misalnya karena sekarang penampilan itu mesti direkam misalnya, kemudian banyak teman-teman pertunjukan biasanya yang separuh sadar soal lintas disiplin sekarang semakin sadar misalnya gitu. Jadi ini membuat kemudian asumsi lintas disiplin semakin berlaku gitu. Artinya seorang seniman pertunjukan harus mempunyai juga kesadaran terhadap seni kamera, estetika visual dalam konteks yang sederhana ketika merekam karya. Apa yang hilang, apa yang potensi yang bisa dikembangkan ketika sebuah karya membutuhkan perangkat baru. Jadi banyak asumsi-asumsi yang terbangun, sebagaimana banyak juga asumsi-asumsi yang kemudian tumbang oleh situasi seperti ini. Nah, saya ingin ngasih contoh satu hal menarik. Vito dan Razan nih namanya, kalau tidak salah, mudah-mudahan saya tidak salah nyebut namanya. Karena kita harus jaga jarak, mereka tetap ingin menari tidak sendiri, kemudian memainkan teknik cloning diri kan, editing. Ya, jadi dia copy paste dirinya atau digabung, apalah istilahnya di situ, digabung untuk tetap bisa tidak main solo dia. Nah, tapi tetap duet atau apa. Jadi strategi itu dimanfaatkan oleh Vito dan Razan untuk cloning diri. Nah, artinya ada asumsi-asumsi estetika visual yang kemudian perlu diperhatikan oleh seniman pertunjukan. Yang mau tidak mau, corona membuat itu harus dilakukan. Nah, soal itu sebagian contoh ya. Lalu ruang udah tadi, asumsi lainnya misalnya ada yang menarik, Dian Bokir, mudah-mudahan namanya benar. Dia satu-satunya yang main kotor.
tubuh berguling-guling di tanah. Nah, itu kan khas, itu tidak khas panggung konvensional, bukan indoor gitu. Ya. Nah, dia kembali di situasi corona ini, dia kembali menjemput satu karakteristik seni outdoor, yaitu pergumulan dengan kekotoran. Maksudnya dengan tanah, dengan lumpur, dengan apa. Ada banyak jenis yang seperti itu di seni-seni outdoor kita. Dia jemput kembali salah satu karakteristik itu. Nah, jadi kondisi ini membuat kita ada yang muncul, membuat ada yang harus gugur, ada yang harus dipendam, tapi ada yang muncul tanpa kita duga. Kira-kira begitu, Mbak. Oke. Jeko ada mau menanggapi nggak dari apa yang disampaikan Heru? Sebenarnya saya pikir jelas ya. Cuman saya juga artinya sebenarnya dengan corona ini juga jadi bukan cuma nari tapi semua dunia itu terbuka gitu. Artinya terbuka apa persoalan-persoalan terjadi di belakang ini. Ya, saya terus berhubungan sekali dengan seorang penari. Ya, maka dengan kondisi seperti ini justru saya sebenarnya kalau saya sih berpikir ketika dengan ada keterbatasan ini kemudian saya jadi berimajinasi ya, jadi keterbatasan ini seperti bagaimana kita selfie gitu. Sebagaimana kita kayak pegang kamera terus terbatas dengan frame itu gitu. Jadi ruang itu yang seharusnya menjadi tantangan kita untuk menjadi kreatif untuk membuat karyanya gitu. Seperti tadi Mas Heri bilang karena ketutupan ini nggak mungkin di panggung, akhirnya ada lorong yang disiasati gitu. Terus misalnya tadi saya lihat koreografer Pitos misalnya. Dia tidak cut-cut, tapi saya lihat dia sudah seperti cut-cut karena dia kameranya cut-cut tapi dia bawa ruang dia terus. Kameranya nggak berhenti-berhenti tapi dibawa dari kamar dia sampai ke dapur, sampai ke ruang jemuran. Saya pikir ini nggak contoh. Jadi dari awal sampai akhir itu benar tidak ada cut-cut. Nah, tapi bagaimana mereka itu adalah mengungkapkan rasanya, perasaan dia gitu loh. Nah, cuma nanti saya akan bicara lagi persoalan sudah bagus mereka punya ide, sudah bagus mereka berekspresi, tapi tetap ingat ini adalah menari. Menari itu tidak, orang bisa bilang gampang, tapi di balik sisi menurut saya ada hal. Orang mau menendang bola kan semua orang bisa menendang bola ya, tapi ada tekniknya untuk menendang bola gitu. Nah, semua orang bisa bergerak, tapi ada caranya untuk bergerak. Jadi menari itu tidak gila, menari itu tidak sembarang. Nah, ini harus kita pertimbangkan gitu loh. Gitu loh. Kok boleh kita boleh berpakaian ya. Tapi kan ada cara-cara tertentu yang pakaian ini untuk ini, pakaian itu untuk itu. Nah, ini juga sisi ini harus kita masuki ke dalam. Jadi supaya suatu waktu mereka menanggapi tari itu tidak terlalu bebas. Ada aturan mainnya, ada ruang-ruang dalamnya yang betul-betul mengarahkan ini kualitas tari atau ini cara-cara membuat sebuah koreografi. Mungkin itu juga perlu untuk kita sama-sama mencermati supaya tidak blur, supaya tidak ngambang, tidak abstrak. Tadi itu sangat real, kenyataan gitu, nyata gitu. Jeko, ini kan platform ini juga memunculkan bagaimana pertautan antara seniman tari dengan media baru gitu ya, media digital gitu. Nah, aku kepengen Jeko ada pandangan tentang hal ini gitu ya, selama perjalanan sekian waktu sampai hari ini dengan platform ini. Kemudian yang kedua tentang keberagaman dari ekspresi seniman tari kita sampai hari ini. Itu Jeko, gimana kira-kira? Oh ya. Jadi yang pertama sebenarnya ya dengan adanya media ya, dengan adanya teknologi baru misalnya kamera atau yang bisa alat-alat perekam misalnya, menurut saya itu sangat membantu kita untuk review ya, untuk melihat ulang apa yang sudah kita bikin, atau juga kita bisa bercermin dari kamera-kamera yang kita bikin, seperti selfie, kita foto, kita taruh kamera, terus kita menari. Itu sebenarnya sudah sangat membantu kita untuk terutama memacu kita dalam berkreasi untuk persoalan kreativitas gitu. Zaman saya dulu nggak ada kamera gitu, bingung menari, mau lihat diri saya juga bingung gitu. Kalau mau lihat diri saya menari harus bayar mahal sekali, harus sewa kamera, sewa ini, wah zaman dulu parah. Tapi dengan sekarang justru ada kemudahan kayak gini, malah kalau semakin banyak teknologi, artinya fasilitas yang bisa mendukung kita, membantu kita untuk memacu kita dalam kreativitas ya. Yang terjadi itu cuma ramenya aja. Tapi kalau saya kualitasnya malah turun.
Ini bahaya. Ramenya aja, ramenya gitu, orang merame-rame untuk membuat tari di mana-mana, membuat karena mungkin apa bahasanya? Karena gampang langsung dilihat ya. Gampang orang merekam langsung ditonton. Jadi cuma ramenya yang saya lihat dan berkembangnya bagus ya. Variasi atau mungkin itu bagian dari ya orang bagaimana berekspresi gitu. Tapi kalau saya agak sedikit sensitif dengan perkembangan kualitas daripada dunia tari itu sendiri gitu loh. Misalnya sudah banyak lagi mungkin karena mau semua jadi hampir sama, kemudian tidak lagi mengenal latar belakang budayanya. Kemudian tidak mengenal lagi dulu saya makan apa. Oh, dia dulu makannya ini, tiba-tiba dia misalnya contoh di kampung dia dulu makan sagu, sekarang Jakarta makan donat misalnya. Jadi artinya ada perbedaan itu yang menurut saya sedikit berbahaya. Menurut saya teknologi itu bagus, semakin bagus kita semakin mudah untuk mengenal budaya. Tapi kita kan kita nggak mengenal budaya yang sesungguhnya, tapi kita malah mengenal budaya teknologinya malah. Bukan budaya tarinya, tapi budaya teknologinya yang kita masukin gitu. Jadi ini persoalan ini yang saya lihat gitu loh. Sehingga ada orang yang tiba-tiba dia menari senang dia saja gitu. Walaupun saya lihat ini kan perkembangan genre ya. Ada genre-genre yang sudah berkembang di muka bumi ini yang tiba-tiba tidak ditanggapi oleh orang tari, kemudian orang tari itu hantam rata aja, terus kemudian dia menari saja. Akhirnya kita lihat kamu dari mana sudah tidak ada lagi kejelasan antara itu. Jadi itu bisa membahayakan kami ketika teknologi itu gampang seperti ini. Jadi bahaya juga. Jadi bisa bagus, membantu, menginformasikan dengan mudah, tapi berbalik juga menyerang kita. Dan itu bahaya sekali gitu. Paham ya? Jadi saya berharap dengan adanya teknologi seperti ini ya teman-teman lebih sensitif melihat budaya. Teman-teman dengan teknologi seperti ini teman-teman harus lebih peduli terhadap dirinya, terhadap apa yang latar belakang dia untuk membangun diri dia dengan teknologi dia. Begitu. Jadi yang berkembang tuh jadi sampai sekarang kan saya jadi ragu melihat teman-teman yang terus berkembang berkreasi dengan karyanya. Mungkin hampir jadi begitu-begitu lagi mungkin ya. Dengan persoalan dengan persoalan teknologi kameranya gitu. Mungkin sementara ini dulu. Boleh mengerucut lagi nggak? Misalnya bagaimana pandanganmu teknologi bisa membantu kita mengenal kembali bumi kita misalnya? Bagaimana menurutmu teknologi bisa membantu itu? Ya, jadi saya berharap dengan teknologi itu harusnya membantu teman-teman untuk melihat dirinya sendiri, berkaca. Jadi dengan teknologi semakin ada, semakin kita berkaca melihat dunia tari dan semakin mudah untuk kita mau mengecek dunia apa yang ada di luar kita. Nah, tapi yang terjadi ini dia tidak melihat diri dia hanya mengikuti teknologinya, sehingga teknologi itu diikuti sampai sehingga dia melupakan akar dia misalnya gitulah. Jadi saya hanya menyarankan di sini semakin banyak teknologi yang berkembang itu kan semakin bagus tuh, membuat kita semakin kreativitas. Tapi tolong melihat juga dirinya untuk menanggapi supaya tetap ada jarak antara teknologi dengan dirinya, sehingga semakin terasa tidak kebanyakan orang aja yang hanya bermain-bermain yang sama semua, tapi mana budaya itu sendiri, mana kreativitas dia sendiri pribadi untuk membangun dirinya dengan melihat perkembangan dunia saat ini gitu. Kira-kira gitu ya. Oke. Aku biasanya melihat gini, seorang seniman kontemporer itu dia ada di seluruh ruang ini gitu ya. Ada di wilayah masa lalu, hari ini, dan wilayah masa depan, dan dia bisa mondar-mandir di antara ketiga ruang ini gitu. Cuman maksudku bagaimana teknologi bisa membantu dia untuk lebih nyebur ke dalam tanah dalam pengertian akarnya gitu ya. Kalau Jeko tadi bilang soal diri, soal tubuh, soal akar itu, bagaimana teknologi bisa berperan di sisi itu? Itu Jeko ada pandangan nggak? Iya, saya pikir itu sangat, pertama jelas itu sangat membantu ya. Artinya bagaimana dengan teknologi itu kita bisa mereview terus apa yang kita punya gitu. Kadang-kadang kita sendiri di rumah kita bisa pasang kamera, kemudian kita melatih diri kita untuk melihat ruang-ruang kita, atau kita mau bikin sebuah dance film misalnya. Jadi makanya ada dance film, ada perkembangan dance video di dunia saat ini karena memang karena nari dipadukan dengan satu teknologi baru, yaitu kamera. Nah, jadi fungsinya sangat saling terkait ya untuk membentuk satu dunia baru gitu misalnya.
Tapi yang saya lihat terjadi fenomena itu berubah, berbeda. Jadi teknologi bisa membantu, tapi teknologi juga bisa menghancurkan gitu loh. Jadi hati-hati sebagai orang tari juga. Karena jadi kebanyakan orang, jadi akhirnya semua menanggapi hal yang sama. Kemudian saya tidak bisa melihat lagi perbedaan mana berbeda-beda tetap satu itu mana gitu. Yang saya lihat semua jadi satu aja, tapi saya nggak melihat lagi Aceh, saya nggak lihat lagi Minang, saya nggak lihat lagi Kalimantan. Semua sama gitu. Memang iya sama, kita tahu. Tapi maksud saya lebih sensitif untuk kembali dengan ada teknologi semakin maju budayanya gitu loh. Aku jadi pengen tahu dari Heru gitu, bagaimana teknologi membantu kita melihat keberagaman gitu Heru? Ya, kalau terkait seni, kalau saya melihat teknologi ini, jangan sampai teknologi menjadi alat untuk menginstankan. Betul. Nah, jadi jangan menjadikan teknologi sebagai alat bantu untuk sesuatu yang semestinya kita butuh proses, bukan butuh bantuan gitu. Ya. Kalau saya lebih mencoba bagaimana kalau teknologi, perangkat-perangkat teknologi baru itu menjadi sumber estetika kita. Bukan sebagai alat bantu untuk sesuatu yang sebenarnya kita butuh proses, bukan butuh bantuan gitu. Betul. Nah, mungkin pelengkap, itu pandangan saya. Bukan jangan jadi pelengkap ya. Diskusi dalam momen Distance Spirit ini melahirkan beberapa catatan. Yang pertama adalah tentang karya dan kamera. Karya tari dengan kamera. Bagaimana menempatkan kamera? Apakah ia sebagai penonton atau sebagai bagian yang ikut bermain di dalam karya? Antara keduanya, apakah ini menjadi pilihan atau perlu keseimbangan di antara keduanya? Kemudian siapa yang berperan sebagai kunci dalam mewujudkan karya seperti ini? Karena di sana ada penata tari atau koreografer, ada kameramen, ada editor. Kemudian pembahasan tentang ruang itu sendiri. Bagaimana memposisikan ruang, dalam hal ini rumah, tak lagi sebagai panggung konvensional. Ada bagian dalam rumah itu yang terlewatkan. Misalnya bunyi rumah. Bunyi rumah belum terasa hadir di karya-karya ini. Distance Spirit membuat asumsi lintas disiplin semakin menguat. Banyak asumsi yang terbangun, banyak pula asumsi yang tumbang. Ada strategi-strategi visual baru yang muncul. Kemudian bagaimana teknologi sebagai sumber estetika baru. Bukan lagi sebagai proses. Bukan lagi sebagai pemotong proses. Secara keseluruhan, Distance Spirit adalah catatan bagi kita semua. Dimulai dari ketika gagasan ini dimunculkan oleh penyelenggara, ketika para kreator memulai prosesnya di titik masing-masing, sampai dengan kita menonton karya itu dan membacanya, dan kemudian mendialogkannya, membuat catatan-catatan, dan menjadikan ini semua sebagai perjalanan kita. Modal, bekal bagi perjalanan kita selanjutnya. Pandemi Corona membuat kita semua mengalami dan melakukan penyesuaian-penyesuaian baru. Terima kasih.